Halo semuanya, saya akan membahas tentang uang, lembaga keuangan, pasar modal, dan OJK. Jadi uang adalah sesuatu yang punya ciri yang dapat diterima oleh umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, jadi yang kedua adalah sejarah uang. Jadi sejarah uang itu dimulai dari sistem barter. Awalnya itu manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, komoditas koin dan akhirnya uang kertas fisik pun mulai muncul dan menjadi alat pertukaran dan pembelian barang. Sekarang ini udah terjadi evolusi uang, yaitu dalam bentuk non tunai. Lalu kita masuk ke fungsi uang. Jadi yang pertama itu ada fungsi asli. Berdasarkan fungsi asli, yang pertama itu ada alat tukar. Contohnya tuh seorang petani yang butuh cangkul, dia itu bisa menjual hasil panennya untuk dapat uang untuk beli cangkul yang baru. Lalu yang kedua, alat satuan hitung, yaitu untuk menghitung nilai suatu barang. Contohnya itu harga pena itu 15.000. Nah, harga buku tulis itu adalah 5.000. Itu membuat bahwa bisa disimpulkan pulpen itu harganya 3 kali dari buku tulis. Lalu yang kedua itu fungsi turunan. Yang pertama, standar pembayaran yang ditunda. Contohnya itu gaji pegawai diberi setelah bekerja. Lalu yang kedua, alat menyimpan kekayaan. Itu untuk mengantisipasi masa depan. Lalu yang ketiga, alat pengalih kekayaan. Contohnya, saya pindah ke Bali, tapi rumah saya yang di rumah itu harus saya jual untuk mendapatkan uang, dan saya itu bisa membeli rumah baru di Bali. Lalu selanjutnya itu jenis uang. Yang pertama berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Ada uang kartal, yaitu uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua uang giral, yaitu alat pembayaran berupa cek, bilet giro, dan sejenisnya. Lalu bahan uang. Yang pertama uang logam. Uang yang bahannya itu terbuat dari logam yang berupa emas atau perak atau logam lainnya. Lalu yang kedua uang kertas. Uang yang bahannya terbuat dari kertas dan penggunaannya itu diatur oleh undang-undang. Lalu yang ketiga negara yang mengeluarkan. Jadi berdasarkan itu ada yang pertama uang dalam negeri, itu uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Contohnya itu rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua, uang luar negeri. Uang luar negeri itu uang yang beredar dalam suatu negara tapi yang mengeluarkannya itu adalah negaranya. Lalu yang keempat itu nilai uang. Pertama itu uang bernilai penuh, uang yang nilainya itu bahannya itu sama dengan nilai yang tertera pada uang. Contohnya kalau uang terbuat dari emas, maka uang tersebut sama nilainya dengan emas yang dikandungnya. Lalu yang kedua itu uang yang bernilai tidak penuh, uang yang nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contohnya itu uang yang Anda pegang bernilai 10.000, tapi mungkin nilai bahannya itu hanya 200 perak. Lalu kita masuk ke syarat uang. Yang pertama mudah dibawa atau portability, yaitu dengan mudah dibawa, uang itu bisa digunakan kapan dan di mana saja. Lalu yang kedua itu tahan lama, durability. Uang yang hendaknya tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Jadi jika uang rusak, maka uang itu tidak cepat merosot. Lalu yang ketiga dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil atau divisibility, yaitu uang harus dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Lalu yang keempat nilainya stabil, ya, atau stability. Jadi uang itu perlu dijaga supaya nilainya stabil. Kalau uang nggak stabil, uang tidak akan diterima secara umum. Hal ini sekaligus mengurangi fungsi uang sebagai penukar dan satuan hitung. Lalu yang kelima diterima secara umum, acceptability, yaitu uang itu bisa diterima baik oleh pemerintah maupun anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar, alat ukur, dan standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Lalu yang ke-6, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang ke-7, tidak mudah dipalsukan. Yang ke-8, uang harus bisa memuaskan keinginan pemiliknya, itu syarat psikologi. Kita masuk ke alat pembayaran non-tunai. Jadi metode pembayaran atas jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Jadi arus proses dan transaksi aliran pembayaran non-tunai itu ada berdasarkan aliran pembayarannya. Alat pembayaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk yang pertama itu kredit transfer atau perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediary. Lalu yang kedua itu debit transfer, yaitu sistem transfer dana di mana pemerintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Nah, lalu kita masuk ke jenis media pembayaran non-tunai. Pertama itu media pembayaran berbasis kertas. Contohnya itu cek atau perintah pembayaran yang bisa ditulis dengan tangan atau mesin tik, kayak nota kredit dan nota debit. Lalu yang kedua media pembayaran elektronik, yaitu instruksi antar bank tanpa ketergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas. Contohnya itu SMS banking, sistem clearing nasional, Bank Indonesia, atau server-based
e-money. Lalu yang ketiga itu media pembayaran berbasis kartu, yaitu digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan. Contohnya tuh kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Nah, kita masuk ke lembaga keuangan bank. Jadi, lembaga keuangan bank itu adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Nah, kata bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Nah, lalu kita masuk ke fungsi bank. Yang pertama itu penghimpun dana dari masyarakat, karena dipercaya masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana dan sebagai tempat untuk melakukan investasi. Yang kedua adalah penyalur dana ke masyarakat. Nah, melalui bank itu, penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan. Lalu yang ketiga, pelayan masyarakat. Bank melayani pengiriman uang atau transfer, pemindahan buku, penagih surat berharga, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke jenis bank. Nah, yang pertama itu pembagian bank menurut jenis kegiatan. Ada bank sentral. Jadi bank sentral itu sebuah badan keuangan yang umumnya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, tujuan dari bank sentral itu ada beberapa ya. Yang pertama itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Lalu yang kedua, penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, stabilitas suku bunga. Yang kelima, stabilitas pasar keuangan. Yang keenam, yaitu stabilitas pasar nilai tukar. Nah, lalu yang kedua itu ada bank umum. Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lalu yang ketiga itu ada bank syariah. Nah, bank syariah itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah Islam atau prinsip hukum Islam. Nah, jadi kita masuk ke jenis bank syariah. Jenis bank syariah itu ada dua. Yang pertama bank umum syariah. Jadi itu bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua itu bank pembiayaan rakyat atau BPR syariah. Nah, yaitu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas kira secara langsung. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang dilarang untuk bank umum syariah. Yang pertama adalah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Lalu yang ketiga melakukan syariah atau lendal, kecuali pada bank umum atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan lembaga non-keuangan yang mendukung. Lalu yang kelima itu ada melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Lalu selanjutnya, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerjasama dengan lembaga jasa keuangan atau LJK lain dan kerjasama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. Nah, jadi kita masuk ke hal-hal yang dilarang untuk bank pembiayaan rakyat syariah adalah yang pertama itu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua menerima simpanan berupa giro. Yang ketiga melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing. Lalu yang keempat BPR bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam dan lalu lintas giral secara langsung. Lalu kita masuk ke pembagian bank menurut bentuk badan hukum bank. Jadi itu dibedakan menjadi bank berbadan hukum bersyarat terbatas atau PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Lalu yang ketiga, pembagian bank menurut kepemilikan. Yang pertama itu ada bank pemerintah, yaitu bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya Bank Tabungan Masyarakat, Bank Tabungan Negara atau BTN, lalu bank swasta, yaitu bank yang pemilik modalnya itu dimiliki oleh pihak swasta. Umumnya bank tersebut itu bertujuan mencari laba. Contohnya Bank Mega, CIMB Niaga, dan OCBC NISP.
Lalu yang ketiga, bank campuran, yaitu bank yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sebagiannya lagi dimiliki oleh swasta. Contohnya BNI 946, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Lalu yang keempat, bank pemerintah daerah. Bank yang pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya Bank DKI, BPD Jawa Barat, Bank Riau. Lalu kedua, industri keuangan non-bank atau LKBB. Yang pertama itu ada asuransi, yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama. Lalu kita masuk ke fungsi asuransi. Yang pertama itu ada fungsi utama, yaitu mengalihkan atau membagi risiko yang mungkin terjadi atas hidup dan harta benda karena sesuatu yang tidak pasti kepada perusahaan asuransi. Nah, pengumpulan dana premi atau pembayaran yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana membayar risiko yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Lalu yang kedua itu ada fungsi sekunder, yaitu untuk mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke peran asuransi. Yang pertama itu memberikan keamanan. Jadi asuransi itu menjadi pelindung atas kehilangan atau kerusakan yang tiba-tiba terjadi. Lalu yang kedua itu menghasilkan sumber dana. Nah, premi yang dikumpulkan dari nasabah asuransi itu bisa diinvestasikan perusahaan asuransi pada pembelian surat berharga pemerintah atau saham. Lalu dananya itu bisa digunakan untuk perusahaan untuk mengembangkan industri. Lalu yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, asuransi mengurangi kerugian sehingga meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong aktivitas perdagangan. Nah, lalu kita masuk ke jenis asuransi. Ada pertama itu dari segi sifatnya. Yang pertama adalah asuransi sosial atau asuransi wajib. Jadi warga negara itu harus ikut serta asuransi ini untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak untuk keuntungan komersial. Contohnya BPJS Kesehatan. Lalu yang kedua itu asuransi sukarela. Jadi itu tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota. Contohnya PT Jiwasraya. Lalu yang ketiga itu dari segi objek dan bidang usahanya, yaitu yang pertama itu ada asuransi orang. Itu meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, kesehatan, asuransi beasiswa, dan asuransi hari tua. Lalu yang kedua itu asuransi umum atau asuransi kerugian. Jadi itu mencakup asuransi untuk harta benda, kepentingan keuangan, dan tanggung jawab hukum. Lalu yang ketiga itu ada asuransi reasuransi umum. Ada perusahaan reasuransi umum, yaitu pengalihan sebagian resiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama karena resiko yang dirasakan itu terlalu besar. Contoh PT Reasuransi Nasional Indonesia itu contohnya. Lalu yang keempat perusahaan asuransi sosial, yaitu menanggung resiko finansial ke masyarakat kecil kurang mampu. Contohnya itu PT Jasara Harja. Lalu kita masuk ke dana pensiun. Nah, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, jadi manfaat dari dana pensiun itu ada beberapa ya. Pertama itu manfaat pensiun normal. Jadi manfaat pensiun yang dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Lalu yang kedua manfaat pensiun dipercepat. Jadi manfaat pensiun yang dibayar itu adalah manfaat pensiun yang dibayarkan apabila peserta berhenti bekerja atau pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Lalu yang ketiga manfaat pensiun disabilitas. Jadi itu manfaat pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta berhenti bekerja karena disabilitas. Lalu kita masuk ke fungsi. Fungsi dana pensiun itu yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Nah, dana pensiun itu dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan peserta di hari tua yang akan dibayarkan setelah peserta mencapai usia pensiun. Nah, lalu kita masuk ke peran. Nah, jadi yang pertama itu penyediaan biaya hidup di hari tua. Jadi kalau terjadi pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi peserta. Lalu yang kedua itu sarana peningkatan ekonomi. Nah, lembaga yang menyerap dana pensiun itu bisa menyimpan dana tersebut dalam bentuk tabungan atau investasi di bidang lain. Lalu yang ketiga itu ada penambah motivasi dan ketenangan kerja, yaitu membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang sekaligus memiliki motivasi sehingga mereka itu bisa meningkatkan produktivitas. Lalu kita masuk ke jenis. Nah, jenis dana pensiun itu yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK.
yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Lalu yang kedua itu ada dana pensiun, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan atau perorangan secara mandiri. Selanjutnya kita masuk ke pegadaian. Tadi asuransi, sekarang pegadaian. Yang pertama itu pegadaian itu adalah hak tanggungan atas barang bergerak. Barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Nah, BUMN yang bergerak di bidang usaha gadai itu adalah PT Pegadaian. Nah, lalu fungsi pegadaian itu adalah pertama mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. Lalu yang kedua menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian dalam diklat, lalu mengelola organisasi tata kerja dan tata laksana, lalu melakukan penelitian dan pengembangan, lalu selanjutnya itu mengawasi pengelolaan perusahaan. Nah, perannya pegadaian itu, kontribusi pegadaian itu bisa dilihat dari layanan keuangan jasa pembiayaan, di mana pegadaian itu menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai. Nah, pola pembiayaan ini membiayai masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi yang sederhana. Kehadiran pegadaian itu di tengah masyarakat itu bisa digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan. Jadi khas ekonomi kerakyatan itu adanya usaha berskala kecil, mikro dan usaha menengah atau UKM. Sekian dari saya, terima kasih.